Oke. Ya. Kita mulai. Mungkin tepuk tangan aja, diiringi dengan tepuk tangan. 1, 2, 3. Di mana-mana hatiku senang. Di luar senang, di sekolah senang, di mana-mana hatiku senang. La 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 la. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya, tepuk tangan untuk kita semua. Semangat ya Bapak Ibu ya. Meskipun masih ada rentetan materi dan rentetan tugas lainnya, tetap semangat. Kita mulai dari materi capaian pembelajaran. Kita tahu M pertama itu adalah mulai dari diri sendiri. Tidak terlalu banyak untuk mulai dari diri sendiri ini materi yang harus disampaikan. Bapak Ibu silakan nanti menjawab 3 pertanyaan karena capaian pembelajaran ini materinya berkaitan juga dengan kurikulum yang sudah dipelajari sebelumnya. Nah, silakan Bapak Ibu untuk menjawab beberapa pertanyaan akan saya kirimkan. Sebelumnya di sini kita lihat bahwa mulai dari diri itu bahwa capaian pembelajaran merupakan bagian dari kerangka kurikulum yang sudah dipelajari pada materi sebelumnya. Nah, capaian pembelajaran sebagai salah satu sebagai hal utama dalam kurikulum. Karena capaian pembelajaran ini berkaitan dengan apa yang akan Ibu lakukan nanti dalam membelajarkan peserta didiknya. Seperti apa itu capaian pembelajaran, tapi sebelumnya kita mulai dengan menjawab beberapa pertanyaan. Pertanyaannya udah gitu ya? Enggak, pertanyaan udah gitu. Oh iya. Sudah dikirimkan, silahkan dibuka di grupnya, kemudian dijawab waktu atau ini pakai pertanyaan langsung. Assalamualaikum. Salam Pak. Nah, Bu, saya Rahmat Hidayat, Bu, mau izin pendampingan, mau izin pendampingan. Oh ya. Waalaikumsalam. Ini kan luring, Bu ya. Ini kan luring. Suaranya kurang. Ya, kenapa? Ya. Ini luring. Jadi nanti saya minta datanya kirim lewat WA saya adalah foto kegiatan ini. Oke. Foto kegiatan ini, terus jadwal, daftar yang hadir. Seperti di WA Bapak kirim ya Pak? Yang ada di WA, Ya, siap. Itu mau diisi di WA-kan aja ke saya. Bu ya? Oke, Pak. Oke. Makasih, Bu. Sama-sama, Pak. Saya memantau, Bu ya. Memantau ya, sampai duhur ya, sampai duhur, Bu ya. Terima kasih, Pak. Kalau ada yang mau bertanya boleh, Bu ya. Kalau yang bertanya. Silakan Bapak Ibu, sudah dikirimkan Word-nya, filenya tentang mulai dari diri sendiri itu ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab dan langsung dikerjakan. Di situ sudah disediakan filenya.
tampilkan aja dulu. Di mana di tadi? Ya ada Nida. Ini juga udah dikirim ke grup WA atau Ini soalnya yang pertama itu bagaimana Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran pada mata pelajaran yang Bapak Ibu ampu dalam proses kegiatan belajar mengajar selama ini. Nah, oke, jadi ini sesuai dengan pengalaman yang telah dilaksanakan. Bagaimana kita merumuskan tujuan pembelajaran selama ini dalam proses mungkin penyusunan perangkat ajar, kan ada tuh dalam PPP ada rumusan tujuan pembelajaran. Nah, bagaimana kita menyusun rumusan itu? Kita kasih waktu 10 menit ya Bapak Ibu. Kemudian soal yang kedua, harapan Bapak Ibu dalam memahami unit modul ini. Jadi kan terbayang tuh, nanti kita akan membahas capaian pembelajaran. Nah, apa harapan Bapak Ibu ketika mendengar kata capaian pembelajaran itu? Harapan apa yang ingin? Sedangkan yang ketiga yaitu kegiatan, materi, dan manfaat yang Bapak Ibu harapkan dari unit modul ini. Nah, setelah kita belajar capaian nanti, yang Ibu ingin itu apa? Dengan clue awalnya adalah capaian pembelajaran.
Gimana Bapak Ibu? Sudah selesai? Oh. Lima menit lagi ya Bapak Ibu. Kita sesuaikan dengan waktunya. Isinya boleh lihat apa itu? Gimana Bapak Ibu? Belum. Menjawab pertanyaan sesuai adanya aja dulu. Apa yang dilihat, apa yang terasa, karena kita belum tahu apa itu capaian pembelajaran itu.
Oke, karena waktunya sudah selesai untuk mengerjakan ini, silakan Bapak Ibu, kita fokus ke sini dulu. Dari apa yang sudah dijawab, nah kita coba dengar dari Bapak Ibu beberapa, nanti kita mulai dari pertanyaan pertama. Siapa yang sudah selesai di pertanyaan pertama? Bapak, Ibu, silakan. Terima kasih. Pertanyaan, bagaimana Bapak Ibu merumuskan tujuan pembelajaran mata pelajaran yang Bapak Ibu? Jawabannya sesuai dengan materi ajar. Misalnya butuh praktikum, maka merumuskannya membuatkan permasalahan tentang praktikum fisika. Diulang lagi Bu Dani, jawabannya saja ya. Merumuskannya sesuai dengan materi ajar. Misalnya tentang yang butuh praktikum fisika, getaran misalnya materi ajar. Maka dirumuskan sesuai dengan materi ajar. Oke, bagus. Ulangan buat Bu Den. Siapa lagi? Ya, silakan Bu. Pertanyaan pertama. Merumuskan tujuan. Terima kasih Bu Deni. Ya, kalau biasanya, kalau bagi kami dalam merumuskan tujuan pembelajaran, kami yang pertama menganalisa KD yang sudah ada. Kan selama ini kita kan sudah ada KD-KD-nya. Jadi dengan KD-KD itu baru kami menurunkannya. Memang ya, selama ini kita merumuskan tujuan pembelajaran itu tadi yang kata Bu Ani bilang bahwa dimulai dari kompetensi dasar. Nah, kemudian ada indikator-indikator, dan kemudian dari indikator itulah kita melihat beberapa yang bisa diukur, kompetensi yang bisa diukur, dan kemudian kita rumuskan ke dalam tujuan pembelajaran. Yang setuju dengan pendapat Bu Ani, bisa katakan ya? Jadi selama ini yang kita jalani dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Oke, bagus. Kemudian untuk pertanyaan kedua. Sehingga pembelajaran menjadi lebih bermakna dan terarah. Oke. Pak Ari, tepuk tangan untuk Pak Ari. Bapak Ibu lain yang punya pendapat berbeda tentang harapan dalam memahami unit modul ini? Ada? Setuju semuanya dengan Pak Ari? Bapak Ibu setuju? Setuju. Berarti itu beberapa pendapat dari Bapak Ibu. Kemudian untuk yang ketiga, apa saja kegiatan, materi, dan manfaat yang Bapak Ibu harapkan di modul ini? Jadi ketika dengar kata capaian pembelajaran, nah apa yang terbayang sama Bapak Ibu kegiatan yang akan kita lalui, kemudian materi apa yang akan didapatkan? Ada yang sudah selesai di nomor 3? Ayo Bapak Ibu. Pak Asril? Kita Pak Asril. Bapak Ibu kita dengarkan dulu harapan Bapak Ibu kita dengarkan dulu harapan dari Pak Asril. Apa kegiatan yang akan dilakukan? Kegiatannya berupa kegiatan mengikuti HT, kemudian materinya pembuatan modul, manfaatnya dapat membuat modul agar lancar dalam proses PDM nantinya. Itu saja. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak. Jadi kegiatannya melaksanakan IHT,
Kemudian materi adalah bagaimana cara membuat modul ajar dan manfaatnya untuk aktivitas kita sebagai guru. Nah, untuk agar kita bisa mempersiapkan diri sebagai guru yang baik dalam memahami dapat sesuai dengan filosofi dengan Ki Hajar Dewantara bahwa pendidikan itu berpusat kepada anak. Oke, terima kasih Bapak Ibu semuanya untuk materi awal kita mulai dari diri. Nah, sekarang kita lanjut pada materi berikutnya. Setelah mulai dari diri, apa lagi Bapak Ibu? Apa itu E? Eksplorasi. Kita tidak kenal maka tak sayang. Nah, kalau kita tidak tahu maka kita tidak akan paham bagaimana apa itu capaian pembelajaran. Kita mungkin tidak bisa menyusun atau merumuskan nanti tujuan pembelajaran. Yang pertama, apa itu capaian pembelajaran? Nah, dari kata capaian pembelajaran saja, apa yang terbayang oleh Bapak Ibu? Silakan, Miftah. Mendengar kata capaian itu, apa yang terbayang? Capaian dalam pendidikan itu yang harus diselesaikan oleh peserta didik dalam menyelesaikan. Misalnya kalau kenaikan kelas dia harus nilainya harus standar KKM. Misalkan yang harus dia selesaikan di dalam setiap mata pelajaran. Bu, silakan. Terima kasih atas waktu dan kesempatannya Bu Beni. Apa itu capaian di dalam pembelajaran? Itu kalau menurut saya, capaian di dalam pembelajaran itu adalah kalau kita kan sebelum pembelajaran kita merumuskan indikator. Nah, indikator yang akan kita capai itulah yang harus dikuasai oleh peserta didik. Dan itulah capaian pembelajaran yang sesungguhnya. Terima kasih Bu Beni. Oke, Bapak Ibu. Jadi tidak ada yang salah ya. Dan sebelumnya bahwa sebenarnya tidak ada yang baru. Capaian pembelajaran ini sebenarnya juga sudah kita kenal, tetapi mungkin dengan istilah yang berbeda atau dengan pemahaman yang berbeda. Tapi sebenarnya capaian pembelajaran ini sudah kita rumuskan juga pada sebelumnya bahwa apa yang harus dicapai, kompetensi apa yang harus dimiliki peserta didik. Kemudian pada setiap tahap perkembangan peserta didik, setiap mata pelajaran pada satuan pendidikan dasar dan pendidikan menengah, dan capaian pembelajaran memuat sekumpulan kompetensi dan lingkup materi yang disusun secara komprehensif dan dalam bentuk narasi. Oke, jadi selama ini kan kita tahunya tujuan pembelajaran ya Bapak Ibu, yang memang juga sudah disusun dalam Belajar yang kita ukur dengan evaluasi dan instrumen evaluasi. Gitu ya. Iya. Terima Ya, kasih. makasih Bapak Ibu. Iya, capaian pembelajaran itu hasil yang dicapai, tetapi selama ini mungkin kita tahunya proses untuk mencapai hasil itu kan dirumuskan dalam apa sih yang kita inginkan terhadap siswa itu kan kita rumuskan dalam tujuan sebelumnya. Tapi kalau capaian pembelajaran ini kan memang hasil yang ingin kita capai dalam proses pembelajaran tersebut. Nah, capaian pembelajaran ini pengintegrasian dari kompetensi inti dan kompetensi dasar. Jadi kompetensi inti dan kompetensi dasar itu diintegrasikan untuk dirumuskan menjadi sebuah capaian pembelajaran. Kemudian
Yani tanya Iya, Ibu. sama saya mau tanya mengenai capaian pembelajaran itu apakah sama dengan kan tadi kita udah merumuskan tujuan pembelajaran kan? Nah sebelum kita mengisi itu kan kita ada indikator pencapaian belajar, indikator pencapaian kompetensi. Apakah sama dengan ini? Nah ini caranya kemudian kalau assessment itu hasilnya kan? Iya. Iya kan? Iya. Indikator pencapaian kan? Iya. Jadi kita nggak bingung jadinya. Jadi capaian pembelajaran itu sudah dirumuskan oleh dari Kemendikbud. Jadi kita hanya mengacu kepada itu. Nah, jadi apa sih yang akan kita yang ingin kita dapatkan dari misalnya siswa kelas 10, nah, apa yang mau bisa dikembangkan dalam kemampuan mereka. Kemudian sama seperti GPS, Bapak Ibu,